Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan kelas 6B. Hari ini adalah hari ketiga kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini Ibu akan mensosialisasikan program pembelajaran di kelas 6. Adapun program pembelajaran kelas 6 di SDM Pulau Gebang 24 Pagi tahun pelajaran 2020-2021 telah menggunakan kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan kurikulum 13? Yaitu kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Program pembelajaran kelas 6 di SDM Pulau Gebang 24 Pagi tahun pembelajaran 2020-2021 telah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dalam kurikulum 2013 juga memiliki 4 aspek yang harus dikuasai oleh siswa. Aspek-aspek tersebut antara lain 1. Aspek spiritual, 2. Aspek sosial, 3. Aspek pengetahuan, dan 4. Aspek keterampilan. Sekarang Ibu akan memberikan contoh aspek spiritual. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ataupun sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Walaupun sekarang kita melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, harus dimulai juga dengan berdoa. Yang kedua adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ini merupakan sikap contoh dari aspek spiritual. Yang ketiga, memberikan salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Jadi, karena kita belum bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka, jadi pada saat pemberian tugas, baik lewat WhatsApp atau WhatsApp group, ya, bisa kalian memberi salam terlebih dahulu, baru kalian mengirimkan tugas kalian. Selanjutnya yang keempat adalah bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Yang kelima adalah mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Jadi kalian harus mempunyai rasa syukur atas kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Selanjutnya adalah contoh aspek sosial. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin kejujuran, di mana merupakan perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Di sini bisa kita lihat, contohnya tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak menjadi plagiat mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang berwenang, dan juga membuat laporan berdasarkan data. Satu lagi, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Poin yang kedua adalah disiplin, merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Misalnya, datang tepat waktu, patuh terhadap tata tertib sekolah, dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Namun, karena sekarang kita belum bisa datang ke sekolah untuk bertatap muka, untuk yang jujur tersebut, kalian harus jujur dengan tugas yang kalian kerjakan. Dan juga disiplin
untuk mengirimkan tugas sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kalian mengirimkan tugas lewat dari waktunya. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama adalah melaksanakan tugas individu dengan baik. Yang kedua, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti. Yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam. Yang kelima, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Aspek yang ketiga adalah aspek pengetahuan. Pengetahuan dalam kurikulum 2013 sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu menekankan pada tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa didapat dari ulangan harian, ujian tengah semester atau akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013, pengetahuan bukan aspek utama seperti pada kurikulum sebelumnya. Jadi, selain menekankan pengetahuan, pada kurikulum 2013 ini juga menekankan karakter siswa. Sehingga ada penambahan 3 aspek yang harus dikuasai oleh siswa apabila siswa tersebut ingin tuntas. Aspek yang keempat adalah aspek keterampilan. Keterampilan merupakan aspek baru dalam kurikulum di Indonesia. Keterampilan merupakan penekanan kepada skill atau kemampuan. Misalnya, kemampuan untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, atau bermusyawarah, membuat laporan, serta berpresentasi. Aspek keterampilan merupakan aspek penting karena hanya dengan pengetahuan, siswa tidak dapat menyalurkan pengetahuan tersebut sehingga hanya menjadi teori semata. Dengan adanya aspek keterampilan tersebut, siswa dapat menyalurkan pengetahuannya di kehidupannya secara real dan secara langsung. Bisa menghadapi kegiatan secara real, bagaimana caranya bermusyawarah, bagaimana caranya berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang tua, dan juga berinteraksi di lingkungan masyarakat. Bagaimana siswa bisa membawa dirinya agar bisa diterima oleh masyarakat dan mempunyai skill atau kemampuan untuk jenjang ke depannya. Nah, tadi kita telah membahas kurikulum yang digunakan pada tahun pembelajaran 2020-2021 yang memiliki 4 aspek penting dalam penilaian, yaitu aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Keempat aspek tersebut harus dituntaskan oleh siswa kelas 6 agar bisa tuntas dan mencapai KKM. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai program pembelajaran selama pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, selama pandemi COVID-19, kita tidak boleh melakukan interaksi yang berdekatan, interaksi bertatap muka, sehingga
kita harus mempunyai program-program yang dapat membuat siswa-siswi SDN Pulau Gebang 24 pagi, khususnya kelas 6, tuntas dalam pembelajaran. Nah, di sini kami, guru kelas 6, membuat programnya, yaitu yang pertama adalah program tatap muka online. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau Skype. Yang kedua, kita memberikan video atau bahan pembelajaran kreatif. Bisa video PowerPoint, YouTube, atau video maker yang Bu Guru buat. Yang ketiga, pembahasan materi. Pembahasan materi kita bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, ataupun YouTube. Yang keempat, penugasan. Dengan penugasan, kita bisa menggunakan Google Form atau foto dari tugas yang diberikan oleh guru-guru dan juga Office Word yang bisa dikirim melalui WA Group atau Japri. Yang kelima adalah penilaian. Penilaian akan dikirim oleh kami, guru kelas 6 melalui WA Group. Sehingga anak-anak bisa melihat nilai-nilainya yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi diharapkan anak-anak kelas 6 bisa ikut serta semua, jangan sampai ada yang absen, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengirimkan tugas, jangan sampai menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru. Karena semua tugas yang diberikan oleh guru itu pasti ada penilaiannya. Mungkin yang akan Bu Tia atau Bu Alfi berikan, atau Bu Tia dan Bu Alfi share ke grup adalah nilai pengetahuan. Karena nilai pengetahuan yang berupa angka. Sedangkan 3 aspek yang tadi itu tidak berupa angka. Oleh karena itu, anak-anak harus semangat belajarnya. Jangan sampai gara-gara pandemik ini, anak-anak jadi tidak semangat belajarnya dan juga kurangnya tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Demikian sosialisasi program pembelajaran kelas 6. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak Ibu. Ibu guru harap kita tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, walaupun sekarang harus belajar di rumah terlebih dahulu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.